Hello guys, welcome to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan bahas alur film dengan judul Knives Out. Film ini berkisah tentang pembunuhan penulis novel terkenal bernama Harlan Thrombey. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang pelayan bernama Fran yang sedang menyajikan sarapan pagi untuk majikannya Harlan Thrombey. Di gelas tertulis "My house, my rules, my coffee" yang artinya rumahku, peraturanku, kopiku. Ketika memasuki kamar tuannya, alangkah terkejutnya Fran saat menemukan majikannya terkapar bersimbah darah dan tak bernyawa. Seminggu setelah kejadian, Martha Cabrera mendapatkan telepon dari anaknya Tuan Thrombey yang bernama Walt Thrombey. Walt mengatakan bahwa Martha harus datang ke rumahnya untuk diwawancari polisi terkait kematian ayahnya. Martha pun segera bergegas ke rumah Tuan Harlan. Martha ialah perawat medis pribadi Tuan Thrombey. Setibanya di sana, ia disambut dengan baik oleh Meg, cucunya Tuan Thrombey yang sebaya usianya dengan Martha. Ketika Martha masuk ke rumah, ia disambut oleh Linda dan Richard. Linda adalah anak sulung mendiang Tuan Thrombey, sedangkan Richard adalah suaminya. Linda menyesalkan kenapa Martha tidak hadir dalam pemakaman ayahnya. Sedangkan Richard tampak kesal karena anaknya yang bernama Ransom juga tidak hadir di acara tersebut. Linda adalah orang pertama yang diinterogasi oleh detektif Elliot dan perwira Wagner. Hadir juga dalam interogasi tersebut adalah detektif swasta yang tersohor bernama Elliot Blanc. Dari wawancara Linda terungkap bahwa sesaat sebelum kematiannya, Tuan Harlan Thrombey merayakan pesta ulang tahun yang ke-85 di rumahnya. Linda mengatakan bahwa Martha, sang perawat medis pribadi ayahnya Tuan Thrombey, juga hadir dalam acara tersebut. Martha menurutnya adalah pekerja keras dan keluarganya berasal dari Ekuador. Linda juga menjelaskan tentang wanita ibunya Harlan yang tidak diketahui berapa usianya saking tuanya. Hadir juga dalam acara tersebut adalah anaknya Ransom. Ransom adalah anak Linda, namun ia diketahui pulang lebih awal saat pesta belum selesai. Linda juga mengatakan bahwa suaminya Richard datang lebih awal ke pesta itu dikarenakan Richard harus mempersiapkan catering. Linda juga menjelaskan bahwa ia memiliki perusahaan sendiri di Boston dan ia menangani sendiri perusahaannya dari nol. Orang kedua yang diwawancari adalah Richard, suaminya Linda. Mereka memiliki seorang anak bernama Ransom. Richard sebenarnya tidak bekerja, ia mendapatkan semua uang dari istrinya yang kaya. Dari Richard, kita mengetahui bahwa ternyata Linda dan ayahnya sangat dekat dan ia sangat mengidolakan sang ayah. Orang ketiga yang diwawancari adalah Walt. Walt adalah adiknya Linda dan ia mewarisi harta ayahnya berupa perusahaan penerbitan. Dari Walt, kita mengetahui bahwa perusahaan ini sangat sukses berkat novel fiksi ayahnya yang juga sangat populer. Walt mengatakan bahwa mereka tiba di pesta pukul 8 malam bersama istrinya Donna. Mereka memiliki seorang putra bernama Jacob yang baru menginjak usia 16 tahun. Jacob ini hobinya adalah menekuni bidang politik. Johnny adalah orang selanjutnya yang diinterogasi oleh polisi. Johnny adalah menantu dari Tuan Harlan Thrombey. Johnny menikahi Neil, putranya Tuan Harlan Thrombey, dan dikaruniai seorang anak bernama Meg. Namun sayangnya Neil sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Johnny menggeluti bisnis di bidang perawatan kulit. Ia menamai brand produknya dengan sebutan Flame. Namun brand ini tidak terlalu laris seperti yang ia bangga-banggakan. Setelah Johnny, kini giliran Meg, anaknya Johnny, yang harus diwawancari oleh polisi. Dari Meg kita mengetahui bahwa kakeknya Harlan Thrombey yang membayarkan biaya kuliahnya selama ini. Dan di malam itu ia memilih pulang lebih cepat. Dan bahkan ia tidak mengikuti acara pemotongan kue. Hal ini membuat Linda, anak sulungnya Harlan Thrombey, sedikit kesal. Setelah diwawancari lebih dalam, ternyata keluarga ini tidak serukun yang kita bayangkan. Ini terbukti ketika Linda mengatakan bahwa Walt hanya mengandalkan buku dari ayahnya, kemudian menerbitkannya. Sementara Richard, ia mengatakan bahwa malam itu terjadi pertengkaran hebat antara Walt dan ayahnya. Walt menginginkan agar novel ayahnya dibuat dalam bentuk film, namun ayahnya tidak menyukai gagasan tersebut. Karena bersikeras dengan gagasannya, akhirnya Walt dipecat oleh ayahnya dan ini membuat Walt sangat marah malam itu. Di sisi lainnya, Walt juga menjelek-jelekan Ransom. Ia mengatakan bahwa Ransom adalah anak yang pemalas dan hanya menghabiskan harta kakeknya dengan berfoya-foya. Dan di malam itu mereka mengetahui bahwa Ransom bertengkar hebat dengan kakeknya sebelum meninggalkan pesta lebih awal. Ternyata Harlan juga memiliki permasalahan dengan Richard. Harlan mengetahui bahwa Richard berselingkuh dari Linda dan dia mengancam akan memberitahukan hal itu kepada Linda jika Richard tidak memberitahukan sendiri kepada Linda tentang perselingkuhannya. Selain Richard yang datang lebih awal untuk menemui Tuan Harlan, ternyata Johnny juga melakukan hal yang sama.
Ia datang lebih awal untuk menemui Tuan Harlan dan menanyakan kenapa biaya kuliah anaknya Meg akan dihentikan oleh Tuan Harlan Tromby. Ternyata Tuan Harlan mengetahui bahwa Johnny melipat gandakan jumlah uang kuliah Meg dan uang tersebut ia gunakan untuk keuntungannya sendiri. Dan orang terakhir yang diwawancarai adalah Marta Cabrera. Selain sebagai perawat medis, Marta juga dipekerjakan Tuan Harlan sebagai teman curhatnya. Dengan kata lain ia mengetahui semua rahasia tentang anak-anaknya Tuan Harlan karena Harlan sering mencurhatkan ini kepadanya. Marta memiliki kelakuan yang aneh, ia tidak bisa berbohong. Jika ia berbohong, ia akan merasa mual dan kemudian muntah-muntah. Ketika ditanya tentang peristiwa malam itu, Marta mengatakan bahwa ia memberikan obat tidur kepada Tuan Harlan karena tuannya sendiri yang meminta hal tersebut. Setelah melakukan itu, ia pun segera pulang. Akan tetapi setelah memberikan kesaksian kepada detektif, ia segera bergegas menuju toilet kemudian muntah. Nah, itu artinya Marta berbohong. Keesokan paginya, semua keluarga sudah berkumpul di rumah untuk mendengarkan tentang pembagian harta warisan. Betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa ternyata semua harta warisan Tuan Harlan Tromby ia wariskan kepada Marta Cabrera. Tidak terima atas pembagian harta warisan ini, anak-anak Tuan Harlan marah. Dalam kebingungan dan kepanikan, Marta memutuskan meninggalkan rumah. Tapi yang terjadi malah mobilnya tidak bisa dinyalakan. Beruntunglah ada Ransom yang bertindak sebagai dewa penyelamat bagi Marta. Ia menawarkan tumpangan dan membawa Marta pergi dari kerumunan dan amarah. Ternyata pertolongan diberikan Ransom tidak ikhlas. Ransom ingin mengulik informasi tentang kematian kakeknya. Nah, karena tidak bisa berbohong, ia pun menceritakan semua yang terjadi malam itu. Marta salah dalam memberikan obat kepada Tuan Harlan. Ia yang seharusnya memberikan obat tidur ternyata malah memberikan morfin kepada tuannya dalam dosis yang sangat banyak loh. Marta juga menjelaskan bahwa seseorang dengan sengaja menukar obatnya dan menghilangkan obat penawar morfin yang ia miliki. Namun ia tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut. Nah, karena Tuan Harlan tidak mau Marta dianggap sebagai pembunuh, maka ia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri dengan menggorok lehernya. Tuan Harlan melakukan itu karena ia sadar bahwa Marta tidak bersalah. Nah, jika Marta tersandung kasus hukum, maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan diberikan kepadanya. Tetapi sebenarnya bukan hal itu yang ditakutkan Marta. Ia takut jika ia dijebloskan ke penjara, maka orang tuanya dan juga adiknya akan dideportasi ke negara asalnya karena mereka masih ilegal di Amerika. Ransom bersedia membantu Marta lolos dari masalahnya. Dengan syarat Marta bersedia memberikan yang menjadi bagian dari Ransom. Wah, ternyata ada udang di balik bakwan nih. Sejurus selepas itu Meg pun menelepon Marta. Meg mencoba merayu Marta agar ia mengembalikan harta tersebut kepada keluarga Tuan Harlan Tromby. Namun Marta menolak hal tersebut. Tak hanya Meg, Walt juga melakukan hal yang sama. Ia bahkan mengancam Marta agar mengembalikan harta tersebut. Hidup Marta semakin tidak tenang. Ia kali ini bahkan menerima surat ancaman dari seseorang yang tidak diketahui siapa identitas pengirimnya. Surat ancaman tersebut berisi potongan dari analisis darah hasil autopsi Tuan Harlan Tromby. Seperti yang kita ketahui, Tuan Harlan Tromby dianggap mati bunuh diri. Namun jika tes darahnya diketahui bahwa ia keracunan morfin, maka Marta bisa diciduk ke penjara loh. Selain ancaman berupa surat kaleng, Marta pun menerima ancaman melalui email. Seseorang mengatakan bahwa Marta harus menemuinya di suatu tempat agar dia bisa menguak siapa yang mengancamnya. Ransom meminta Marta agar menghapus barang bukti dengan mengambil sampel darah tersebut di kantor laboratorium forensik. Ketika mereka tiba di laboratorium, ternyata tempat itu sudah terbakar dan di sana sudah ada detektif Bernard Blanc yang juga menyadari kehadiran Marta dan Ransom. Ketika detektif Blanc mencoba menghampiri, ternyata malah Marta memilih kabur. Kejar-kejaran kereta pun terjadi, namun akhirnya Marta tertangkap. Sebelum digiring ke kantor polisi, Marta mengatakan bahwa ia ingin singgah dan membeli sesuatu. Ternyata Marta menemui sang pelaku yang mengancam dirinya. Ketika ia sampai di tempat yang ditentukan, ternyata ia menemukan Fran yang sudah sekarat dengan tangan terikat. Spontan Marta menghubungi 911 dan Fran pun segera dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Melihat kisruh dan keruhnya suasana karena ulahnya, Marta memutuskan untuk mengakui bahwa ia yang telah membunuh Tuan Harlan secara tidak sengaja. Dan karena dihantui perasaan bersalah, ia berniat ingin mengembalikan harta yang diwariskan Harlan kepadanya. Seluruh anak-anak beserta cucu-cucu Tuan Harlan sudah berkumpul di rumahnya.
Bahkan ibunya wanita yang usianya sudah lanjut pun ada di sana. Dan ketika Martha mencoba mengatakan hal tersebut, mendadak Detektif Bonnet Blanc menghentikan aksinya. Detektif Blanc pun mengungkapkan kebenaran siapa dalang dibalik kematian novelis fiksi terkenal tersebut, Tuan Harlan Thrombey dan pembantunya, Nyonya Fran. Orang tersebut adalah Ransom. Ia melakukan itu karena ia mengetahui bahwa kakeknya Harlan Thrombey memberikan seluruh warisannya kepada Martha malam itu. Ia marah besar dan memutuskan meninggalkan pesta lebih awal. Namun karena ia masih tetap tidak terima dengan keputusan kakeknya, Ransom malam itu memilih kembali ke pesta dengan memanjat tangga dan masuk melalui pintu darurat. Nah, ketika sudah masuk di dalam, ia pun menukar obat yang ada di dalam tas Martha dan menyembunyikan penawar morfinnya. Jika kakeknya terbunuh karena kecerobohan Martha dalam memberikan obat, maka Martha akan dijebloskan ke penjara dan secara hukum ia tidak layak mendapatkan harta tersebut. Namun, Tuan Harlan Thrombey malah memilih menyelamatkan Martha dengan memanipulasi kematiannya seakan-akan ia bunuh diri. Ransom tidak kehilangan akal. Ia memilih memojokkan Martha dengan mengecek hasil darah kematian kakeknya. Ternyata hasil darah Tuan Harlan normal. Dengan kata lain, Martha sebenarnya tidak tertukar dalam memberikan obat sekalipun Ransom sudah mengelabuinya. Jika saja Tuan Harlan Thrombey tidak memilih menggorok lehernya sendiri demi menyelamatkan Martha dari tuduhan, tentu masalah ini tidak akan seribet ini dong. Nah, karena hasil lab tidak bisa membuktikan bahwa Martha bersalah, Ransom memilih untuk membakar laboratorium dan membuat surat ancaman melalui email kepada Martha. Ransom membunuh Fran dan membuat kondisi agar Martha hadir di TKP dan seolah-olah ia yang kepergok dan dianggap sebagai pembunuh Fran. Namun sayang, sebelum itu terjadi, Detektif Blanc mengetahui semua rencana jahatnya. Ransom yang terdesak akhirnya memilih menghabisi Martha dengan pisau yang ada di dekatnya. Bersyukur Martha selamat karena pisau tersebut adalah pisau tiruan. Film ini ditutup dengan adegan di mana seisi keluarga panik dan berhamburan keluar sesaat mengetahui bahwa Ransom dibawa oleh polisi karena tuduhan pembunuhan. Sedangkan Martha Cabrera berdiri tenang di atas balkon rumah dengan menenggak segelas kopi dengan gelas bertuliskan "My house, my rules, my coffee". Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, film ini memiliki 3 keistimewaan. Pertama, alur cerita dalam film ini sangat luar biasa. Selain penuh dengan kejutan, setiap hal-hal detail yang disampaikan di awal film ternyata memiliki kaitan yang erat dengan endingnya. Kemudian selain alurnya, kita juga disajikan dengan acting Ana de Armas dalam film ini yang luar biasa sangat memukau. Dan yang terakhir, film ini tanpa adegan pornografi dari awal sampai akhir. Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan film ini guys. Jadi menurut aku pribadi kekurangan dari film ini adalah pada durasinya, yaitu yang lama banget ya, 2 jam 10 menit. Di beberapa adegan terutama di bagian pertengahan yang alurnya agak flat dan gak penting-penting amat, sebenarnya bisa di-cut atau dipotong guys untuk menghindari kebosanan dalam film ini. Kemudian saking banyaknya kejutan di film ini guys, sampai-sampai kita disajikan dengan hal yang agak absurd dan sedikit gak masuk akal. Sebut saja misalnya ketika Tuan Harlan Thrombey memilih memberikan semua harta warisannya kepada Martha Cabrera. Well, untuk aku pribadi it makes no sense at all. Nah, secara personal, overall aku memberikan nilai 8 dari 10 untuk film Knives Out ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?